Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back ya di Andi Kriston Channel. Hari ini kita akan mengulas beberapa koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini ya. Thank you banget, udah banyak sekali requestannya masuk. Hari ini kita akan bahas Veracity, kemudian kita akan bahas Sandbox ya, dan juga satu lagi yaitu Perp. Ini lumayan banyak di request sama teman-teman di kolom komentar, jadi ya kita akan coba untuk bahas, siapa tahu bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sebelumnya aku mau informasikan dulu, Get.io ada quiz ya, yaitu WCTC, di mana ini ada hadiah sampai dengan 5.000 US dollar jika teman-teman mengikuti quiz kali ini. Kuisnya aku sudah jawab. Ini ya, yang nomor 1 jawabannya C, B, B, A, B, B. Nah itu, teman-teman aku udah jawab. Tinggal di submit aja. Jadi kuis ini berhubungan dengan campaign dari Project Get.io ya, yaitu WCTC. Jadi teman-teman kalau pengen jawab kuis tadi ya wajib untuk ikutin campaign ini terlebih dahulu. Gitu. Jadi ini adalah campaign di mana teman-teman bisa dapatin reward ya. Jadi buat yang tertarik untuk lihat campaignnya silahkan cek di link yang ada di kolom deskripsi video ini. Kalau nggak mau ikutin campaign ini juga nggak masalah. Tinggal ikutin kunci jawaban yang saya sudah submit. Buat yang tertarik coba cek link yang ada di kolom deskripsi. Buat yang belum daftar Get.io juga bisa registrasi dulu. Aku sertakan linknya di description box. Kita akan membahas hari ini Veracity ya. Jadi sebenarnya ini adalah video update dari video kita yang sebulan lalu. Nah ini dia tanggal 11 Maret kita sudah sempat bahas ya tentang Veracity dan ini adalah video update-nya. Jadi aku nggak akan banyak mengulang. Veracity merupakan sebuah project advertising yang mana teman-teman tahu dia belakangan ini ada kerjasama dengan Garda Wallet. Jadi Garda Wallet ini merupakan sebuah wallet yang katanya bertujuan untuk mencegah penipuan iklan yang ada pada konsensus dari proof of use milik dari Veracity. Dan kolaborasi ini tentu saja akan bisa meningkatkan pengamanan dari jaringan dari Veracity ya terkait dengan advertising. Kemudian kalau kita lihat dari pembaruan-pembaruan terbaru, Veracity juga baru aja listing di beberapa exchange dan juga ya beberapa platform lah gitu. Ini platform decentralized ya yang disupport oleh AI token index SDM.fund. Itu dia baru juga melisting Veracity. Dan sementara ini perkembangan dari Vera bisa dibilang masih tetap growth sampai sejauh ini. Ada juga beberapa berita terbaru terkait dengan crypto project transforming EdTech dari Veracity, di mana memang perkembangan project Veracity di 2025 ini akan lebih banyak mengarah kepada kompatibelnya dengan beberapa wallet Web2 ya, yang mana Web3, di mana wallet Web3 ini menjadi titik penting untuk Veracity bisa mendapatkan adopsi gitu. Jadi mereka baru aja meluncurkan Vera Wallet, terus juga ada Vera Fuse dan juga ada Vera Esport yang kedepannya ini akan mengubah dunia perolahragaan seperti itu. Ini akan disusupi juga dengan mereka punya advertising, di mana ini akan bisa memonetisasi para konten kreator untuk bisa mendapatkan lebih banyak cuan dari dunia Web3. Itu beberapa update dari Veracity. Sekarang kita akan coba lihat dia di bagian holdernya. Jadi Veracity ini punya beberapa holder besar. Peringkat 1 dan peringkat 2 masing-masing punya kepemilikan sampai 11% dari total supply yang beredar. Dan sejauh ini pemilik Veracity nomor 1 belum melakukan penjualan terhadap tokennya sama sekali. Begitu juga dengan pemilik nomor 2, di mana dia stagnan di tahun 2022 tanpa pergerakan yang berarti. Veracity justru banyak diperdagangkan di beberapa exchange ya, yang mana aktif banget terjadi naik turun secara holder. Seperti itu. Dan kalau kita lihat supply maksimum dari Veracity sementara ini masih terbilang kecil. Ya, padahal dia punya supply maksimum sampai dengan 100 miliar token Vera, sementara yang beredar baru 9,79 miliar saja. Jadi tergolong masih sangat-sangat kecil. Veracity juga masih punya potensi untuk listing di lebih banyak exchange, tapi sementara ini belum terrealisasi. Ya, Veracity berangkat di peringkat
berada di peringkat 908 di CMC, tergolong koin dengan market cap yang sangat kecil dan rawan manipulasi harga. Lalu gimana untuk price actionnya? Kalau kita perhatikan performance dari Veracity ini belakangan cenderung lemah ya. Trennya kalau kita perhatikan masih mempertahankan area 0,0011 dolar. Dan kita juga masih mendapatkan tekanan nih teman-teman. Padahal kemarin sudah ada semacam pergerakan yang lumayan bagus dan positif. Membuat Veracity ini sempat mantul naik ya. Cuma mentok sampai 0,0016. Belum bisa mencapai area resistance di atasnya yaitu di 0,002 dolar. Sementara ini volume perdagangan cenderung bagus, stabil. Kalian bisa perhatikan di sini volume pedagangnya cukup oke, tapi smart money-nya ini udah kosong sejak Januari lalu. Januari 2025. Ini kecil banget smart money-nya sehingga untuk movement kenaikan tergolong masih belum bisa terrealisasi gitu. Lalu gimana opportunity-nya? Apakah masih bisa naik? Kalau kita perhatikan Veracity ini punya area support yaitu di kisaran 0,0012 dolar. Nah, selama Veracity mampu mempertahankan area level support tersebut, masih ada potensi untuk Veracity bisa naik ya sampai kisaran 0,0019 dolar. Ya ini masih terbilang potensi dan belum pasti juga. Namun andai kata area 0,0012 ini berhasil dijebol, next targetnya lumayan dalam sih teman-teman sampai 0,03 kali 426 dan itu penurunannya sudah barang pasti adalah di atas 50% ya, 66% gitu. Jadi saat ini Veracity masih dalam performance yang cenderung lemah. Secara peningkatan jumlah volume juga cenderung lemah. Peningkatan jumlah token beredar ya harusnya stabil ya dan nggak terlalu inflasi juga. Namun sayang sekali memang minat dari pasar nggak bisa dibohongi, teman-teman. Itu ya. Next kita akan bahas untuk Sandbox. Sandbox hari ini diperdagangkan di kisaran level 4.159 rupiah. Beberapa dari teman-teman banyak yang pengen diupdate gimana perkembangan dari project Metaverse. Metaverse tidak trending lagi di tahun-tahun 2025 ini. Ya, trennya udah mentok sampai 2022 ketika yang namanya PSBB atau lockdown dibuka, semua orang lebih suka pada real life daripada pada metaverse. Ketika itu juga banyak proyek-proyek kripto berbasiskan metaverse yang nyungsep parah. Nah, kalau kita lihat dari bagian berita atau news, Sandbox melalui gamenya Alpha Season 5 ya kan baru saja melakukan featuring dengan Jurassic World, di mana di sini ada beberapa elemen dinosaurus yang juga meramaikan karakter dari permainan yang ada di dalamnya. Ini tentu saja menarik engagement banyak pencinta gaming, teman-teman ya. Viewsnya sampai dengan 2,3 juta. Ini merupakan sebuah inovasi yang bagus yang dilakukan oleh The Sandbox. Nah, kita akan lihat dari beberapa data analitik yang mungkin cukup penting. Ada apa namanya? Ada funding ya yang kemarin masuk untuk proyek dari Sandbox ini dari Animoca Brand, lalu ada True Global, Kingsway Capital dan juga LG Technology Venture. Total masuk dana sampai 20 juta US dollar. Eh, nggak terlalu besar, tapi ya oke lah ada peningkatan jumlah dana yang masuk ya dari beberapa venture capital tersebut pada tahun 2024 bulan Juni. Sementara ini di tahun ini belum ada dana investasi yang masuk sih, teman-teman. Sementara banyak venture capital yang sudah memang profit taking sebelumnya ya. Jadi pada intinya Sandbox ini masih mendapatkan dukungan atau support dari beberapa venture capital dan mungkin secara price action ekspektasinya adalah ada peningkatan. Lalu gimana dengan kondisi holder? Nah, kalau kita perhatikan dari kondisi wallet atau holder daripada Sandbox ya, di peringkat pertama itu terus melakukan akumulasi. Bahkan si top holder ini punya komposisi sekitar 25% dari total supply yang beredar. Gitu. Sisanya ada di Polygon ERC20 Bridge, lalu ada Sandbox Genesis and Sandbox Multisig dan beberapa itu baru ada dimiliki oleh para retail. Sebenarnya jumlah retail yang memiliki token Sandbox ini cenderung kecil. Mereka cenderung lebih banyak dipegang oleh beberapa whales besar yang nggak jauh-jauh dari orang dalam dari Sandbox.
Kalau kalian perhatikan, supply maksimum dari Sandbox itu sekitar 3 miliar token, sementara yang beredar adalah sekitar 2,5 miliar ya. Dan kalau kita perhatikan, Sandbox berada di peringkat 86, udah jauh terlempar karena memang secara market cap terus mengalami penurunan. Gitu. Jadi gimana kabarnya project Sandbox dan juga beberapa project Metaverse? Menurut saya project gamingnya running, hanya saja untuk token memang tidak terlalu mendapatkan improvement, tidak terlalu mendapatkan developing dari developernya. Gitu. Lalu bagaimana untuk pergerakan harga? Nah, kita lihat ya harga dari Sandbox sementara ini masih koreksi. Kalau kalian perhatikan, Sandbox ini sudah turun sejak puncaknya itu di kisaran Desember 2024 yang lalu. Nah, ini tepat ketika mereka mendapatkan investment dari Animoca Brand, ya kan? Harga Sandbox ini rally beberapa bulan setelah investasi tersebut. Di bulan November mulai take off naik ya kan sampai kisaran bulan Desember, cuma berlangsung sebulan, and then harganya udah turun secara bertahap ini dalam beberapa bulan. Teman-teman, volume smart money-nya kadang kecil, kadang ada, tapi menurut saya ini masih lemah sih. Gitu. Dilihat dari volume perdagangan juga cenderung mengalami penurunan secara terus-menerus. Movement dia masih konsisten turun. Kalau kalian perhatikan di sini belum ada semacam pelemahan dari seller ya. Ini masih aktif jualan, jadi bisa dibilang indikasi pada Sandbox sementara ini masih dalam under pressure. Area level support adalah di 0,225 dolar. Itu. Jadi bisa dibilang secara movement ini masih cenderung bearish. Gitu. Kalau kalian perhatikan dari bigger picture sebenarnya pola dari Sandbox ini nggak jauh-jauh bergeraknya. Ya, dia beberapa kali memang kena reject di kisaran area resistance di kisaran 0,85 dolar. Langsung kena reject di level tersebut dan itu membawa beberapa kali Sandbox ini turun agak dalam ya. Gitu sampai di kisaran area 0,22 dolar sampai dengan 0,26 dolar. Jadi berkisaran di area tersebut dia koreksi. Gitu. Kalau secara movement sih menurut saya ini masih cenderung lemah ya. Tapi kalau kalian melihat secara historical ini ada potensi sih. Andai kata kalau Sandbox mampu mempertahankan area 0,22 maka ini bisa menjadi sebuah good movement untuk next step berikutnya pada Sandbox. Ya. Itu sih kita doakan aja semoga harganya bisa lanjut naik. Nggak terlalu panjang ya, kita akan bahas langsung untuk PERP atau Perpetual Protocol. Nah, ini adalah sebuah project yang memang dibikin sebagai bursa terdesentralisasi atau DEX. Beberapa produk andalannya yang dibikin oleh PERP ini adalah Neko DEX. Di sini teman-teman bisa melakukan trading ya. Gitu bisa melakukan trading beberapa aset kelas. Kalau kalian perhatikan juga ada beberapa produk lain seperti Neko Vault, lalu ada Perp Volume 2 dan juga ada Hot Tab teman-teman. Nah untuk Neko Vault ini merupakan sebuah project yang bisa menawarkan semacam yield atau keuntungan sebagai passive income. Tapi ini masih coming soon dan belum bisa terrealisasi. Sementara yang bisa adalah Necodex sama Perp Volume 2. Gitu. Secara project itu sih beberapa fungsi daripada project dari Perp Lab ini. Gitu. Mereka adalah sebuah DEX ya yang memang dibikin untuk teman-teman memudahkan melakukan transaksi di decentralized exchange. Gitu. Mereka juga bikin yang namanya staking ya untuk mereka yang pengen buat invest dan dapetin passive income. Nah, secara engagement sebenarnya cukup common seperti crypto exchange, crypto decentralized exchange pada umumnya. Ya, Perp secara engagement nggak terlalu gede. Ya, di Telegram atau di Twitter mereka ada banyak posting tentang token-token yang mereka baru listing. Jadi seputar seperti itu aja. Mirip seperti project-project kayak Uniswap, kayak PancakeSwap ya. Kebanyakan memang isinya cuma hal-hal seperti coin listing. Gitu. Makanya engagementnya juga nggak terlalu besar. Kalau kita melihat secara token, ya, Perp ini punya maksimum supply sampai dengan 150 juta token, sementara yang beredar baru sekitar 666 juta saja. Kalau kalian perhatikan, dia di Etherscan,
Ya, di sini kita bisa lihat bagaimana pemilik dari perp ini paling banyak ada di Perpetual Protocol Foundation Lock. Artinya koinnya masih terkunci sebagian besar. Gitu. Kalau kita lihat sih jumlahnya terus mengalami penurunan ya, karena memang harus dibuka untuk reward. Sisanya itu ada di Optimism Gateway dan juga di beberapa exchange untuk memperdagangkan tokennya. Token perp ini cukup rawan untuk manipulasi harga. Kenapa? Karena ya dia bisa dibilang merupakan koin dengan market cap yang kecil, ya sekitar 197 miliar rupiah saja, berada di peringkat 915 di CMC. Jadi nggak bisa digolongkan sebagai koin yang stabil, akan rawan untuk manipulasi harga. Lalu gimana untuk pergerakan harganya? Oh, harga dari perp sudah drop lumayan signifikan ya. Dia sudah menyelesaikan fase sideways-nya sejak Juni 2022 dan akhirnya breakdown kemarin di Maret 2025. Secara movement ini udah berada dalam all time low sehingga kita tidak bisa menentukan di mana area support berikutnya pada perp. So far ini merupakan sebuah indikasi yang negatif di mana koin ini akhirnya melanjutkan fase bearish setelah beberapa kali dia melakukan posisi sideways. Dan jika mana kita perhatikan ya dari perp sendiri secara movement itu masih cenderung lemah. Volume perdagangannya dalam 2 hari terakhir itu meningkat. Kemudian dari smart money kecil sekali, teman-teman. Nah, dari MACD-nya sendiri itu juga masih mengindikasikan tren bullish yang cenderung lemah. Nah, kalau kita lihat dari level dari time frame 4 jam ya, pergerakan dari perp ini memang meningkat ya secara volume beberapa hari terakhir. Akan tetapi kalau kalian melatihan dari smart money-nya itu very very small, teman-teman. Artinya nggak banyak orang yang cukup tertarik memperdagangkan dari perp ini. Paling kalau teman-teman tersedia di apa namanya perpetual market, teman-teman bisa bantu untuk sell teman-teman untuk mendapatkan penurunan keuntungan ketika harganya mengalami penurunan seperti itu. Dan sementara ini all time low sangat sulit untuk kita menebak ya di mana titik bottomnya. Paling resistance-nya aja yang cukup ketara adalah di kisaran 0,35 dolar. Itu aja sih teman-teman paling untuk 3 koin ini. Jadi koin random yang kita bahas sesuai dengan requestan kalian. Buat yang belum dibahas requestannya mohon bersabar karena kita akan coba cicil pelan-pelan. Kita punya komunitas juga teman-teman di Telegram bagi teman-teman yang mungkin pengen join ya. Linknya ada di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Antri. Makasih.